RUU Pilkada itu jadi pembelajaran loh. Lebih baik pemerintahan yang sekarang fokus menata konsolidasi demokrasi di Indonesia tanpa harus banyak membuat narasi yang menimbulkan kontroversi terkait dengan mempreteli hak rakyat. Itu akan mengganggu fokus konsentrasi merealisasikan janji-janji politik dan berbagai program pembangunan. Jadi jangan cari sibuk sesuatu yang tidak perlu. Tetapi bagaimana menguatkan yang sudah jelas basis konstitusionalitasnya. Ruang konstitusi untuk pemilihan tidak langsung sebenarnya ditutup oleh MK. Di dalam dua putusan itu, di putusan 55 tahun 2019, MK mengatakan jangan acap kali mengubah pemilihan langsung. Makanya kita sudahi perdebatan untuk sesuatu yang isu konstitusionalitasnya sudah terang benderang seperti matahari di siang bolong. Pertama mungkin saya ingin merespon kondisi kontemporer dulu ya, yang pernyataan semalam itu. Pemerintah itu tidak boleh lupa bahwa pemerintah ada karena ada kontrak sosial dengan warganya, dengan masyarakatnya. Mereka bukan tiba-tiba ada dan berkuasa, tapi karena mendapatkan mandat itu dari warganya, dari masyarakatnya. Itulah yang disebut dalam banyak, ya ini yang teori yang sangat sederhana ya, kontrak sosial. Bahkan J.J. Rousseau itu mengatakan bahwa kontrak sosial itu bisa saja diingkari oleh warga kalau ternyata pemerintah yang dikasih mandat itu tidak memenuhi hak-hak dasar dan tidak lagi menjalankan mandat dari warganya. Dan itu yang kemudian menjadi cikal bakal civil disobedience itu. Boleh kok melakukan pembangkangan kalau kemudian orang yang dikasih mandat itu tidak lagi menjalankan mandat. Jadi kekuasaan pemerintahan yang mereka miliki bukan datang tiba-tiba taken for granted begitu saja. Bukan juga hadiah dari masyarakat, tetapi mandat yang memang hadir karena ada kewajiban tanggung jawab yang harus dipenuhi. Nah itu yang pertama begitu. Jangan lupa diri bahwa seolah-olah semua urusan bernegara akan selesai hanya oleh konsensus elit. Nah masyarakat pun bisa mengambil kembali apa yang mereka sudah berikan kalau elitnya tidak sejalan dengan apa maunya publik. Yang kedua adalah memang harus diakui banyak reformasi politik, reformasi elektoral yang tidak berjalan, tidak maksimal karena elitnya yang tidak punya komitmen. Justru dia akan selesai kalau elitnya punya komitmen. Contoh, keterwakilan perempuan tidak hanya akan nyantol di pencalonan kalau komitmen para elit, para ketum partai ingin memberikan komitmen itu bahkan menjadikan perempuan untuk jadi begitu. Tapi kan itu tidak diberikan karena tidak disetujui oleh para elit yang ada. Yang kedua, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Kenapa kita susah sekali? Karena para elitnya kurang bersepakat untuk mengesahkan itu. Jadi betul kalau mereka berkuasa, mereka punya keberpihakan, saya kira 90% dari persoalan hidup kita selesai. Nah problemnya adalah terjadi keterputusan relasi, broken linkage. Apa yang menjadi imaji masyarakat itu tidak menjadi imaji elit begitu. Nah apalagi kemudian kalau pembicaraannya ya kita kan nih para ketum partai. Kalau kita bersepakat kita bisa selesaikan. Kalau yang diselesaikan adalah pekerjaan rumah yang selama ini kita rindukan. Penegakan hukum yang efektif, pemberantasan korupsi, KPK yang diperkuat, undang-undang KPK dikembalikan lagi kepada amanat reformasi. Selesai itu urusan, tidak akan ada lagi. Tapi kemudian ketika konsensus itu dilimitasi pada hal-hal yang sifatnya kepentingan elit, maka jangan lupa, kita kembali kepada kontrak sosial begitu. Dan itulah yang kita perbarui 5 tahun sekali. Nah ketika 5 tahun sekali itu ingin diambil, apakah kemudian mereka ingin mengkooptasi mandat yang dipunyai oleh rakyat? Nah itu yang sebenarnya kita harus waspada ya. Kita harus berhati-hati dengan pernyataan-pernyataan seperti itu. Dan harus kembali kepada pondasi bahwa elit, siapapun yang berkuasa itu tidak datang dengan tiba-tiba. Dan kalau kita bicara pilkada, yang disorot itu adalah politik uangnya, betul memang ada persoalan di situ. Tapi persoalan itu harus dilihat dari dua arah mata angin. It takes two to tango kan. Ada tugasnya partai yang harus mengedukasi, bertanggung jawab. Ada moralitas politik yang harus partai jalankan untuk menjaga kadernya agar tidak melakukan politik uang.
Jadi kalau masyarakat menerima, pertanyaannya aktor yang memberi siapa? Kader partai juga. Dan jangan lupa kenapa pada tahun 2004 melalui Undang-Undang 32 2004 kita memilih pilkada langsung karena saya baca tuh, saya browsing. Ada berita di online di Tempe yang saya baca di tahun 2001 yang mempersoalkan pemilihan bupati yang melibatkan suap anggota DPRD. Itu berita, mohon maaf, itu berita 14 Mei 94. Lalu kemudian juga dikurun sampai kemudian sebelum 2004. Jadi latar belakang kita membalik pemilihan dari DPRD ke langsung, persoalannya adalah suap, korupsi, politik uang. Nah, jadi kalau bicara soal apakah ada praktik jual beli atau tidak, ya ada, itulah yang melatar belakangi kenapa kita memilih langsung. Walaupun perdebatan soal pemilihan langsung pada saat penyusunan Undang-Undang 32 2004 lebih dilatar belakangi oleh tadi pemenuhan hak asasi warga untuk memilih pemimpinnya dan juga tadi untuk melahirkan penguatan otonomi daerah. Selama pemilihan oleh DPRD kita kan banyak mendengar isu soal Riau Merdeka dan isu-isu pergolakan di tingkat lokal. Karena kenapa? Ya, Hazairin tuh sangat dokter ya. Karena ekspresi dan aktualisasi politik lokalnya tersumbat. Tidak ada saluran untuk kemudian ekspresi politik dalam konteks lokal, dalam konteks daerah yang tersalurkan. Semua dikooptasi oleh elit partai, yang partai itu lagi-lagi sebenarnya pesanan dari tingkat pusat atau nasional. Jadi pilkada harus dilihat sebagai akselerator relasi hubungan pusat daerah yang lebih dinamis dan lebih damai begitu. Jadi jangan hanya dilihat sebagai konteks ada dinamika dalam penyelenggaraannya, tapi lupa esensi kenapa kita menempatkan pilkada sebagai bangunan dari sistem otonomi daerah yang merupakan amanat reformasi. Saya ingat betul tuh, waktu kita reformasi kan di antara 7 tuntutan kita itu kita ingin penguatan otonomi daerah. Nah, yang berikut tadi soal persoalan-persoalan yang muncul betul pilkada bukan tamta permasalahan. Kalau kita lihat dari data yang saya miliki, pilkada tahun 2020 kalau dari data yang ada itu terjadi pelanggaran yang paling banyak di pilkada 2020 itu ada yang pertama adalah soal netralitas aparatur sipil negara. Ini berdasarkan putusan pengadilan yang inkrah ya, di mana terjadi ketidaknetralan birokrasi. Yang kedua itu adalah politik uang. Itu di tahun 2020, pilkada di masa pandemi. Dari vonis pengadilan yang inkrah, dari data yang bisa saya kumpulkan, netralitas kepala desa dan aparatur sipil negara itu ada 73 putusan yang inkrah. Politik uang itu ada 23 putusan. Nah, itu di pilkada 2020. Lalu juga dari data soal netralitas aparatur sipil negara, di 2020 pilkada di masa pandemi itu terdapat 1.536 dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara. 2020 loh, yang pilkada itu cuma 270. Di 2024 yang pilkada itu 545 daerah. Berapa pelanggaran yang dapat diterima atau ditemukan oleh Bawaslu? Hanya 433. Jadi 2020 pandemi kan? Yang pilkada 270. Kita punya keterbatasan ruang gerak dan lain sebagainya. Ada 1.536 yang dugaan pelanggaran yang ditangani. Di 2024 Mbak Ai, 545, 433. Dari situ saja sudah menjadi pertanyaan besar. Dan ternyata akhirnya kita tidak perlu heran. Jangan-jangan memang pilkada 2024 didesain untuk tidak bisa efektif di dalam menangani netralitas birokrasi. Contohnya apa? Komisi aparatur sipil negaranya kan dibubarkan. Sekarang pertanyaannya siapa yang memerankan fungsi-fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara mengawasi netralitas birokrasi di Pilkada 2024? Oke, katanya dialihkan ke Menpan RB. Efektif tidak?
Jawabannya tidak. Jadi dalam konteks itu saja 2024 patut diduga memang ada skenario untuk melembahkan netralitas birokrasi di tahun politik. Karena tadi Komisi Aparatur Sipil Negara yang notabene menjadi garda depan untuk penegakan netralitas birokrasi justru dibubarkan. Nah itu menjadi catatan juga. Lalu yang berikut tadi saya mengamini Bang Ray dan tidak perlu diulang, semua melaporkan pilkada itu baik-baik saja. Candidacy buying, mahar politik tidak ada, semua tidak ada yang mengaku praktik politik uang, dana kampanye sangat murah meriah begitu yang dilaporkan. Tapi ternyata ujung-ujungnya politik biaya tinggi sehingga membuat gagasannya untuk kembali ke DPRD. Jadi ini bisa dikatakan non-scientific policy gitu ya. Karena yang formal semuanya tidak mendukung itu. Berarti kan ini berangkat dari tadi ya, praktik ilegal yang terbiarkan padahal otoritas negara mampu mengkoreksi itu. Jadi persoalan yang bermuara sebenarnya pada penegakan hukum, akhirnya penyelesaian kebijakannya justru dengan menggergaji atau kemudian merampas hak rakyat yang itu pun hanya 5 tahun sekali. Jadi bisa dibayangkan kalau itu terjadi kita punya posisi tawar apa lagi terhadap otoritas. Nah ini yang saya kira ini bukan hanya soal politik biaya tinggi atau politik mahal, tapi yang paling fundamental ini soal hak rakyat untuk ikut menentukan tata kelola bernegara yang juga itu hanya 5 tahun sekali gitu. Nah yang kenapa kemudian temuan medianya tinggi tapi laporannya rendah. Jangan lupa masyarakat kita ini dalam situasi kan sudah ada pengawas yang dibiayai oleh negara. Dikasih anggaran, dikasih personel, sarana, prasarana untuk melakukan tugas-tugas mengawasi setiap tahapan pilkada. Menerima laporan pelanggaran. Menyelesaikan sengketa proses tahapan pilkada atau sengketa pemilihan. Dikasih anggaran, dikasih infrastruktur kelembagaan, personel, dan juga sarana prasarana. Sementara kita selalu bilang masyarakat kurang aktif dan lain sebagainya. Coba bandingkan antara laporan yang disampaikan oleh masyarakat, effort, upaya, ikhtiarnya dengan kemampuan pengawas negara untuk melakukan. Tidak sebanding baik. Masyarakat melapor butuh keberanian karena saya juga melakukan hal yang sama. Saya melapor kalau ada pelanggaran. Hilang uang, hilang tenaga, hilang waktu. Jadi memang ada komitmen kalau masyarakat itu yang melapor. Tapi ada elemen negara yang punya tanggung jawab. Namanya Bawaslu. Dan itu masyarakat kan sederhana saja melihatnya. Kan ada Bawaslu. Jadi saya kira ada satu faktor bahwa masyarakat melihat ada institusi yang memang diberi amanat untuk itu, sayangnya kok malah kinerjanya di tengah pemilihan yang jumlahnya besar, tapi performanya menurun dibandingkan 2020 yang itu pun pilkadanya di tengah masa pandemi. Nah yang kedua saya kira, ya Pancing tuh, jadi bubarin. nanti kita bahas. Ya, yang kedua adalah ada persoalan besar nih karena saya walaupun kita punya kritik terhadap Bawaslu, kita juga punya dedikasi untuk mendukung kerja-kerja Bawaslu. Saya sering sekali menjadi ahli untuk perkara tindak pidana pilkada yang ditangani oleh Gakumdu. Wah itu luar biasa tuh capeknya. Karena Gakumdu ini hanya punya waktu 5 hari untuk menyatakan dia memenuhi unsur atau tidak. Tapi ada persoalan besar juga. Rasa aman perlindungan hukum kepada pelapor itu belum sepenuhnya hadir. Jangan bayangkan melapor di pilkada itu mudah. Ingat lokus pilkada itu kecil. Rata-rata di satu daerah aktor politiknya itu saling tahu siapa warganya. Ketika dia melapor butuh keberanian, butuh betul-betul kepercayaan diri untuk mau melapor. Jadi kalau sampai ada masyarakat yang melapor itu harusnya luar biasa penghargaan kita kepada warga. Nah, pelaporan itu sebenarnya lebih mudah dilakukan oleh kader politik atau pasangan calon. Karena kan mereka seharusnya saling mengontrol begitu ya. Tapi yang terjadi adalah politik uang yang satu seolah menjadi pembenaran bagi politik uang yang lain.
Ya itu tadi ya prisoners dilemma yang kalau katanya Burhanuddin Muhtadi. Karena yang satu melakukan dia merasa tidak aman kalau dia juga tidak melakukan. Nah disinilah sebenarnya fungsinya Bawaslu menjadi penting. Jadi kalau Bawaslunya ini ya nggak usah jauh-jauh deh. Bawaslunya kan ada 3 fungsi. Kalau penanganan pelanggaran dan penegakan hukumnya bisa efektif, masyarakat pasti juga merasa lebih terpanggil untuk melakukan pelaporan. Jadi ada faktor yang ketiga, yaitu efektivitas kinerja dalam penanganan pelanggaran yang membuat ya misalnya Migrancare nih di pemilu 2024 melaporkan kampanye di luar jadwal oleh artis di Kuala Lumpur. Tanpa ada pemberitahuan yang memadai disebutkan tidak memenuhi unsur material, persyaratan material. Apanya yang material yang tidak terpenuhi tidak dijelaskan. Jadi kan kadang-kadang itu menimbulkan juga apatisme begitu. Jadi saya kira itu yang membuat memang ekosistem penegakan hukum kita belum efektif di dalam memberikan keadilan pemilu bagi proses Pilkada 2024. Nah, terakhir sebagai penutup, justru harapan kita di tengah situasi seperti hari ini, elit yang terputus dengan aspirasi masyarakatnya seolah-olah mereka bisa menyelesaikan segala sesuatunya hanya di antara mereka, tapi kita sebenarnya baik masih punya harapan. Kenapa? Masyarakat kita sebenarnya juga menangkap fenomena demokrasi dan fenomena politik hari ini. Contohnya, ini pilkada yang menyertakan ekspresi protes voting paling dominan. Jadi kalau kita lihat di sejumlah daerah kan semakin kesini nih calon makin minimalis. Kebanyakan daerah tuh calonnya hanya ada 2. Sebenarnya Jakarta pun calonnya hanya ada 2 ya. Bukan hanya Jawa Tengah, bukan hanya Banten begitu. Nih baru sedikit tahu nih. Jakarta juga 2 gitu atau kemudian Lampung dan lain sebagainya. Dan itu direspon seperti apa oleh para pemilih. Di Lampung itu jumlah suara tidak sahnya di atas 10%. 10% itu tidak sedikit. Jakarta 7,7%, Jawa Tengah 7,4%, Banten 6%. Lalu kemudian Kepulauan Bangka Belitung 9,4%. Daerah Sumbaksel itu cukup tinggi tuh. Jambi juga 7, sekian persen. Ini modalitas nih. Ini kelompok-kelompok orang yang sadar bahwa satu, dia punya hak suara, dia harus bergerak ke TPS supaya suaranya tidak dicurangi, tapi dia tidak punya tapi dia tidak bisa dipaksa. Dia punya otonomi, dia punya kemerdekaan, dia punya pendirian politik. PR kita adalah bagaimana menjaga suara-suara ini supaya terkoneksi dengan gerakan yang tidak berhenti di pemilu. Jadi jaga pemilu harus juga jaga demokrasi. Karena ada PR dari sekian persen orang ini yang harus dijagai supaya mereka juga menjaga pemerintahan yang terpilih pasca Pilkada 2024. Pilkada itu membangun kohesi sosial di masyarakat kita agar tidak tereskalasi menjadi konflik. Karena mereka punya ruang kan untuk terlibat. Bisa dibayangkan kalau saluran itu disumbat. Kalau kita berkaca kepada sejarah, jadi saya coba lihat nih, sejarah kita melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 57. Itu adalah undang-undang tentang pemerintahan daerah. Di dalam penjelasan 3 itu disebutkan itu tahun 57 loh. Kita nggak usah bicara anasir konspirasi pilkada langsung maunya barat dan lain sebagainya itu kejauhan ya. Ini tahun 57. Tahun 57 itu disebut Barat kan maunya 3 bulan sekali kata Prabowo. Nah, undang-undang dan yang dicontoh itu sebenarnya negara-negara parlementer. Singapura, Malaysia, India begitu di mana mandatnya itu hanya ada 1. Dia selesai memilih parlemen maka eksekutifnya juga mengikut. Tapi kan dalam sistem presidensil ada dual legitimacy di mana legitimasi eksekutif tidak bergantung kepada parlemen. Makanya dia dipilih langsung oleh rakyat. Jadi contoh yang dipilih pun salah, kecuali kalau kita mau berdiskusi serius untuk parlementer dan itu juga tidak tabu, nggak apa-apa kan? Parlementer itu juga akan menghangatkan sistem politik kita. Saya juga senang kalau kita misalnya mulai melihat isu soal parlementer ini. Nah, bagaimana tadi Undang-Undang 157? Undang-Undang 157 itu tahun 57 loh Mbak Ai. Itu disebutkan bahwa pada pokoknya seorang kepala daerah haruslah seorang yang dekat dan dikenali oleh masyarakat daerah yang bersangkutan. Dan karena itu kepala daerah haruslah seorang yang mendapat kepercayaan dari rakyat tersebut dan diserahi kekuasaan atas kepercayaan rakyat itu.
Berhubung dengan itu, maka jalan satu-satunya untuk memenuhi maksud tersebut ialah bahwa kepala daerah itu haruslah dipilih langsung oleh rakyat dari daerah yang bersangkutan. Itu tahun 57 itu sudah bicara seperti itu. Kok kita 2024 bicaranya dipilih oleh DPRD begitu. Kita sudah coba semua sistem dan saatnya sekarang kita mengkonsolidasi diri. Negara bolak-balik. Oh, negara bola. Masa lalu pinginnya ke masa depan. Itu masa lalu. Oke, ya. Nah itu ya, makanya nggak maju-maju ya. Harusnya maju terus kan. Nah dalam pandangan saya terkait pemilihan oleh DPRD ini, mestinya pemerintah belajar dari peristiwa 22 Agustus, RUU Pilkada. Syarat kita itu sensitif kalau soal mengambil hak politiknya. RUU Pilkada itu jadi pembelajaran loh, 22 Agustus. Dan lebih baik pemerintahan yang sekarang fokus menata konsolidasi demokrasi di Indonesia tanpa harus banyak membuat narasi yang menimbulkan kontroversi terkait dengan mempreteli hak rakyat. Itu akan mengganggu fokus konsentrasi merealisasikan janji-janji politik dan berbagai program pembangunan. Jadi jangan cari sibuk sesuatu yang tidak perlu. Tetapi bagaimana menguatkan yang sudah jelas basis konstitusionalitasnya. Tadi saya agak lupa, ruang konstitusi untuk pemilihan tidak langsung sebenarnya ditutup oleh MK. Sudah ditutup oleh MK melalui 2 putusan. Yang pertama putusan nomor 55/PUU strip 17 Romawi /2019. Karena saya pemohonnya nih Mas Alif ya. Yang kedua, putusan nomor 85/PUU strip 20 Romawi /2022. Itu pemohonnya Perludem. Di dalam 2 putusan itu, di putusan 55 tahun 2019, MK mengatakan jangan acap kali mengubah pemilihan langsung. Makanya dia menawarkan model keserentakan pemilu yang menyertakan pilkada di dalamnya. Dan itu diperkokoh oleh putusan nomor 85 tahun 2022. MK mengatakan pilkada adalah pemilu yang harus dijalankan sesuai asas prinsip pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Itu pertama. Yang kedua, kata MK, harus diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu yang menyelenggarakan pemilu legislatif dan pemilu presiden, yaitu KPU, Bawaslu, DKPP. Makanya kita sudahi perdebatan untuk sesuatu yang isu konstitusionalitasnya sudah terang benderang seperti matahari di siang bolong gitu. Nah, yang berikut juga sebagai penutup, kita memang harus banyak memperbaiki aturan. RUU Pilkada ini menjadi revisi Undang-Undang Pilkada menjadi prioritas legislasi Prolegnas 2025. Jadi memang kita harus membenahi karena itu sudah masuk Prolegnas. Apa yang kita bisa benahi? Yang pertama adalah bagaimana kita betul-betul membuat pengaturan dana kampanye sehingga bisa menjamin efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Tidak ada lagi ruang-ruang gelap untuk dana-dana ilegal. Yang kedua adalah bagaimana penegakan hukum atas politik uang secara efektif dan berkeadilan. Dan yang ketiga, yang kita juga bisa lakukan adalah menjaga integritas penyelenggara pemilu. Tadi Pak Nel ini mantan ketua KPU, mantan ketua Bawaslu Riau. Bawaslu Riau. Ya. Kemana tuh uang 100 triliun? Efisiensi juga bisa dilakukan, tadi Bang Ray sebut audit dong, KPU-nya, Bawaslu-nya. Dengan memastikan penggunaan anggaran pemilu yang dikeluarkan penyelenggara pemilu itu juga efektif, efisien. Pertama, tidak perlu kunjungan ke daerah pakai private jet. Nah itu kan jadi temuan tuh. Iya. Yang kedua, janganlah mobil dinasnya lebih dari 1, sudah ada Palisade tambah Alphard lagi. Alphardnya nggak perlu begitu ya, betul nggak Bang Ray? KPU RI kan. Jadi memang ada persoalan dari pembiayaan pemilu kita yang tidak efektif, efisien. Yang ketiga, kurangi rapat-rapat yang terlalu sering dan fantastis dan seremonial di hotel-hotel mewah. Supaya kita, itu uang rakyat loh, uang kita. Jadi jangan sampai kemudian isunya di penyelenggara pemilu hak rakyat yang dibonsai. Jadi nggak ketemu solusinya. Dan ini adalah tugas pemerintah untuk membenahi sebagai bagian dari pengelola anggaran dan juga pembentuk undang-undang. Jadi
Uang yang 100 triliun itu tugas kita untuk kritis dan juga mestinya tugas negara untuk mengontrol supaya lebih efektif.